Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Chatterbox Ramadan edisi malam keempat Ramadan 1446 Hijriah, tanggal 3 Maret 2025. Teman-teman semuanya, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wal bayinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, sebagai bukti petunjuk nyata bagi umat manusia, dan sebagai pembeda dari kitab-kitab suci yang lain atau yang terdahulu. Makanya rugi teman-teman kalau di bulan Ramadan ini rasanya kita tidak berdekatan dengan Al-Quran. Rugi rasanya bulan Ramadan ini kita tidak bermesraan dengan Al-Quranul Karim. Rugi rasanya bulan Ramadan ini kita tidak menghayati Al-Quran. Memuliakan Al-Quran itu bisa dengan berbagai cara. Kalau kita tidak mampu membacanya, minimal kita mendengarnya dulu. Minimal kita mendengar dulu. Ya. Ketika ayat Al-Quran dibacakan, maka tugas kita adalah mendengarkan dengan seksama, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. Maka ketika ayat-ayat Allah tengah dibacakan atau tengah disampaikan, maka dengarkanlah dengan seksama. Ini memang sudah perintah dari sananya, sudah perintah dari Allahnya langsung, ya, sudah memang dari sananya. Jadi ketika ada ayat Al-Quran sedang dilantunkan, maka hendaklah kita mendengarkan dengan seksama. Maka hendaklah kita menyimak dengan seksama. Tidak kita sibuk dengan bermacam-macam. Ya, karena ayat Al-Quran ini istimewa. Keindahan ayat Al-Quran ini mengalahkan karya sastra manapun. Al-Quran bukan karya sastra, tapi kesusastraan Al-Quran banyak yang memuji. Al-Quran kaya akan ragam bahasa. Walaupun Al-Quran sekali lagi bukan karya sastra. Al-Quran ketika dilantunkan dengan nada yang indah, maka estetika Al-Quran akan jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan karya seni manapun. Al-Quran apabila kita maknai dengan seksama, maka Al-Quran itu akan menjadi pembimbing kita agar kita hidup senantiasa dalam koridor kebenaran yang hakiki, dalam koridor beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini minimal kita dengarkan dulu. Jangan ketika ayat Al-Quran itu diperdengarkan, atau ada orang yang senang memperdengarkan, memutar ayat Al-Quran, diperdengarkan kepada halayak ramai, baik itu melalui televisi, melalui radio, melalui YouTube, Spotify dan sebagainya, itu jangan diganti dengan yang lain. Al-Quran itu indah,
teman-teman. Al-Quran itu sangat-sangat indah. Keindahannya saja tak bisa ditandingi oleh manapun itu. Al-Quran kaya akan seni, sekalipun Al-Quran bukan sebuah karya seni. Al-Quran kaya akan banyak keindahan, ya. Dan membaca Al-Quran itu memiliki sebuah kenikmatan tersendiri. Terlebih kalau kita fasih membacanya, membaca Al-Quran jauh akan memberi kenikmatan tersendiri ketimbang kita membaca buku-buku lain. Ya, mempelajari Al-Quran sama halnya kita mempelajari alam semesta. Kenapa? Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah coding dari Allah. Bagaimana alam semesta ini bisa tercipta? Bagaimana kita sebagai manusia bisa tercipta dengan akal dan pikiran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dari Al-Quran kita bisa lebih mengerti bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Al-Quran banyak menceritakan tentang sejarah terciptanya manusia, tentang sejarah terciptanya alam semesta. Sekalipun Al-Quran bukan sebuah buku sejarah. Itu yang harus rekan-rekan sekalian tahu. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan untuk Al-Quran. Kalau yang biasanya di bulan-bulan lain kita tak pernah sentuh Al-Quran, mari di bulan Ramadan ini kita sentuh Al-Quran kita. Dan sesudah Ramadan tetap kita sentuh Al-Quran itu. Tak cuma sekedar dibaca, tak cuma untuk sekedar dibaca, tapi untuk sekedar dipelajari, kemudian baru diamalkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran memiliki banyak segudang keistimewaan dibandingkan dengan buku-buku lain atau kitab-kitab suci lain, ya. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan dan Al-Quran memiliki karomahnya tersendiri, ya. Kalau ingin dimuliakan oleh Al-Quran, maka muliakanlah Al-Quran, ya. Karamul Quran, akramil Quran, ya. Muliakan Quran, niscaya kita akan dimuliakan oleh Al-Quran, insyaallah, ya. Ini baru bulan hari keempat bulan Ramadan. Masih tersisa 25 hari lagi. Mari, kalau yang belum sempat membaca Al-Quran, buka Qurannya. Tidak apa, baru mulai dari juz 1 atau mulai dari Iqra yang diakui secara internasional metodenya. Itu penemunya dari Indonesia, metode Iqra itu, metode qiraat itu, ya, metode qiraat itu. Metode Iqra itu penemunya dari Indonesia, penciptanya dari Indonesia. Amal jariyah, diakui seluruh penjuru dunia. Nggak apa-apa, baru mulai dari Iqra, ya. Kalau baru mulai juz 1 nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk membaca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk membiasakan mendengar ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk apapun yang terkait dengan Al-Quran. Tapi yang jelas, pasti ada kata terlambat kalau kita tidak membacanya. Pasti ada kata terlambat kalau kita tidak mau mendengarnya.
Pasti ada kata terlambat kalau kita tidak mau mendalaminya, mempelajarinya. Al-Quran ini menyimpan segudang rahasia. Al-Quran ini menyimpan segudang hal-hal ilmiah yang bisa kita jadikan patokan buat hidup kita sehari-hari. Al-Quran bisa kita jadikan apapun, tapi jangan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Mari di bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, bulan dimana kita dilatih membiasakan diri membaca, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran, tapi bulan yang menjadi bulan dimana kita bermesraan dengan Al-Quran, atau bahasa populernya taqarrubul Quran. Bulan dimana kita bermesraan dengan Al-Quran. Di hari pertama kita sudah mengajak dan mengingatkan bahwa di bulan Ramadan ini, daripada mulut kita, lisan kita dipakai untuk hal-hal yang tidak karu-karuan, maka lebih baik selama sebulan ke depan dan seterusnya kita pergunakan lisan kita ini untuk membaca Al-Quran. Daripada telinga kita pakai untuk mendengar hal-hal yang gak karu-karuan, mendengar hal-hal yang tidak jelas, mendengar hal yang sia-sia, maka lebih baik telinga kita dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran. Mata kita daripada melihat yang bukan mahramnya, daripada melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menimbulkan mudarat bagi diri kita sendiri, maka lebih baik selama bulan Ramadan dan setelahnya kita pergunakan mata kita untuk memperbanyak baca Al-Quran, melihat bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Itu jauh lebih bermaslahat dan jauh lebih bermanfaat, ya. Dan begitu pun juga setelahnya Al-Quran itu jangan lepas dari kita, ya. Jangan lepas Al-Quran itu dari kita setelah Ramadan. Jangan kita jadi hamba Ramadan tapi kita tidak menjadi hamba Allah. Tidak boleh. Kalau mau jadi hamba Allah, jangan kita hanya baca Al-Quran hanya pada saat Ramadan saja. Kalau kita mau jadi hamba Allah, jangan kita hanya membaca Al-Quran, hanya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran hanya pada saat bulan Ramadan saja. Tapi kalau mau menjadi hamba Allah, Al-Quran itu harus melekat dengan kita seumur hidup, sesuai dengan nasihat dari guru kita, ya, Fadilat Syekh Kiai Haji Muammar Zainal Ashqin atau Muammar ZA, ya. Ada kata lewat. Agar hidup kita senantiasa melekat dengan Al-Quran, sehingga motor jadinya saya harus kalah. Ini mobil juga nih. Jadi harus ngalah. Soalnya nih infrastruktur buat pejalan kakinya nggak bagus ini. Jadinya ya pejalan kaki harus ngalah. Tapi nggak apa-apa. Ya, jadi agar hidup kita senantiasa hidup bersama dengan Al-Quran. Al-hayatu ma'al Quran. Hidup bersama dengan Al-Quran. Nafas kita nafas Qurani. Gerakan kita gerakan Qurani. Lisan kita lisan Qurani. Ya, bahkan tidur kita pun, kata Kiai Muammar ZA, adalah tidur yang Qurani. Itu. Jadi hidup kita
adalah al-hayatu ma'al Quran. Hidup bersama dengan Al-Quran. Jadi kita ini menjadi Quran yang hidup, the living Quran. Ya. Jadi the walking Quran, Quran berjalan kata orang tuh, ya. Nah, jadi itulah mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Sekali lagi saya mengajak pada teman-teman semua, mari di bulan Ramadan ini kita bercinta dengan Al-Quran, berasmara dengan Al-Quranul Karim. Karena hanya dengan Al-Quranlah kita dapat hidup penuh dengan berkah, penuh dengan syafaat, dan penuh dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.